Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini, tentunya untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala ulama. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita ke jalan yang benar. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas kitab apa? Khulasah Ta'dhimil Ilm, ya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Syekh siapa? Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita sampai kepada poin yang keberapa? 3 atau 4? Khilaf ini kayaknya. Ya, 4. Ya, jadi metode kita sekarang, karena memang kita ngejar target, ya, ngoyo metode kita, ya, nggak kita baca semua kayak kemarin, ya. Memang kalau kita baca semua bisa jadi nambah lagi, ya, 2 hari lagi, tapi kita nggak akan baca semuanya, ya. Kita akan ambil poin-poin penting dari setiap bab yang dijelaskan oleh Syekh, insyaallah taala, ya, sehingga waktunya bisa cepat. Bismillah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maqidur Rabi', ya, pokok yang keempat atau poin yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Ya, setelah kita sebutkan bahwasanya di poin yang pertama yaitu penyucian wadah ilmu, yaitu hati, dibersihkan hatinya dulu. Kemudian yang kedua, ya, niatnya dulu ikhlas, harus ikhlas, ya, diperbaiki senantiasa terus. Nah, kemudian yang ketiga adalah membulatkan tekad, ya, tekad yang kuat, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang keempat, sarful himmah fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Nah, membulatkan tekad ini harus ada tolak ukurnya. Jadi enggak bondo semangat toh, tapi harus ada tolak ukurnya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kita semangat ngaji, kita semangat menuntut ilmu, tapi harus ada tolak ukurnya. Tidak sembarangan dalam menuntut ilmu, ya. Wah, yang penting wis teko wis Ustaz, wis ndak peduli sapa ae wis. Penting enak, lucu, ya. Kemudian yo ono itunya, wis pokoknya enak lah. Bukan itu ya. Tapi bagaimana kajian itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kita semangat di dalam menghadirinya. Karena ilmu, ya, ilmu itu ada 2 macam. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak akan bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syariat. Ya, kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, akidah, at-tauhid, fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu duniawi mengikuti ini jika itu bermanfaat. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ilmu yang paling bermanfaat setelah belajar agama, kata Imam Syafi'i, ilmu kedokteran. Oleh karenanya, ya, belajar ilmu kedokteran ini langka, Pak.
banyak dikuasai kedokteran ini oleh orang-orang kafir. Maka kaum muslimin harus ada yang belajar ilmu kedokteran. Ya. Karena ini adalah ilmu yang bermanfaat, membantu kaum muslimin. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, ya, misalnya teknologi, tentunya untuk dibuat membantu dakwah, ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita misalnya kuliah di bidang umum, ya, maka jangan moro-moro banting setir, jangan, ya. Jadikan ilmu antum yang antum miliki itu bermanfaat untuk dakwah, ya. Kalau antum di teknik, bagaimana ilmu teknik itu bisa bermanfaat untuk dakwah. Antum apalagi di media itu luar biasa, ya. Tadi kedokteran, ya, atau ya misalnya di instansi-instansi negara, tidak masalah. Jadikan itulah dakwah antum. Oleh karena kemarin saya ngobrol dengan, ya, ditanya lah ketika kita kajian di Lamongan, ada orang, saya ini Ustadz, saya kerja di KUA, ya, apakah saya harus keluar dari KUA karena lingkungannya itu banyak, ya, bahasa kasarnya itu ahlul bidah, waduh, wah, baca seremnya gitu. Kemudian kita nasihatkan, tidak perlu keluar Pak, ya, tidak perlu keluar. Antum itulah dakwah antum. Antum bisa berdakwah di situ, itu luar biasa. Ya, bagaimana tidak? Dia menikahkan orang, kemudian dia menasehati orang, harus rajin sholat, harus menjaga rumah tangga, harus menjauhi kata-kata tolak dan lain sebagainya. Itu dakwah. Jangan sampai antum merasa tidak cocok sedikit kerjaan antum, kemudian keluar, kemudian sehingga anak dan istrinya terlantar dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ya. Akan tetapi jadikan itu sebagai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu-ilmu, ya, filsafat, ya, ilmu-ilmu sihir, sulap, ilmu apalagi hipnotis, tidak bermanfaat, ya. Ilmu nggoroi wong, ya, itu ilmu nggoroi wong, hipnotis itu, ya, banyak digunakan untuk menipu manusia, ya, itu tidak bermanfaat sehingga dipelajari hukumnya haram, ya, dipelajari hukumnya haram, ya. Adapun ilmu-ilmu yang tadi yang bermanfaat itu bisa wajib, ya, bisa sunnah atau bisa mubah. Kemudian ilmu-ilmu yang khadimun, ya, dikatakan itu ada ilmu yang khadimun, ya, yaitu ilmu yang menopang ilmu-ilmu syariat seperti ilmu-ilmu alat. Nah, ini jangan diremehkan, ilmu alat, bahasa Arab, nahwu sorof, ya, ini penting dipelajari, ya, ilmu hadis, ya, kemudian ilmu usul tafsir, penting sekali. Ilmu tajwid itu alat untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an dengan benar, tidak boleh diremehkan. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Oleh karena kita harus semangat dalam menuntutnya. Kemudian Hamad bin Zaid berkata, ya, qultu li Ayyub As-Sakhtiyani al-ilmu al-yawm aktsar aw fi ma taqaddam. Ilmu pada zaman ini, ya, lebih banyak atau lebih banyakkan yang dahulu, ya. Lebih banyak mana ilmu pada zaman kita sekarang atau zaman yang terdahulu? Kata Ayyub As-Sakhtiyani, ya, beliau menjawab, al-kalam al-yawm aktsar wal ilmu fi ma taqaddam aktsar. Sekarang ini banyak omong, ilmu ini ndak ono, ya, cara gampangannya gitu. Sekarang ini banyak orang yang pandai berbicara, ilmunya ndak ada. Akan tapi kalau zaman salaf dahulu sedikit mereka itu berbicara, akan tetapi ilmunya mendalam, ya. Perkataannya sedikit akan tapi faedahnya luar biasa. Itu perbedaan kita dengan para salaf dahulu. Oleh karenanya, ya, poin yang harus kita perhatikan bagaimana kita belajar, ya. Semangat kita harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafinas saleh, ya. Kemudian poin yang berikutnya, ya, al-ma'qidul khamis, poin yang kelima atau pokok yang kelima, sulukul jada al-musilati ilai,
menempuh jalan yang menyampaikannya ke tujuan. Nah, jadi kita menuntut ilmu harus sesuai jalurnya, Pak. Menuntut ilmu itu ada jalannya, sudah digariskan oleh para ulama. Seperti ini loh, seperti ini. Semisal kalau kita, jadi tidak ada jalan pintasnya loh, Pak. Ya, nggak ada jalan pintasnya. Harus tadarruj. Menuntut ilmu agama, terlebih ilmu agama, harus tadarruj. Antum saja belajar kedokteran, antum harus belajar dulu dari awal. Ya, sampai terus, baru nanti belajar untuk spesialis, belajar lagi. Belajar agama juga gitu. Tidak ada jalan pintas belajar agama itu. Antum belajar sekarang ini, pulang-pulang nggak bisa langsung jadi ustadz. Ya, nggak bisa. Harus terus lama belajar itu. Kata Imam Syafi'i, wa tulu zamanin, lama waktunya. Ada tadarruj belajar itu, dimulai misalnya dari membaca Al-Qur'an bagaimana, ya, tata caranya, tajwidnya, kemudian ilmu alatnya, bahasa Arab, nahwu, sharafnya, untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama, kemudian belajar bertahap, ya, akidah dasar, ya, misal qawaidul arba yang kita tadi pelajari, ya, di daris itu, ya, kemudian atau usul salasa, ya, kemudian naik lagi level kitabut tauhid, naik lagi misalnya ma'arijul qabul, naik lagi misalnya kitabut tauhid limlul Khuzaimah, naik lagi asy-syari'ah lil ajuri, naik terus. Itu hanya di bidang tauhid, belum lagi ilmu hadisnya. Belajar misalnya mustalahul hadis di Ibnu Utsaimin, belajar lagi taisir mustalahul hadis At-Tahan, belajar lagi Ta'liq al-Baikunya misalnya, ya, lil Baikuni, disyarah dengan beberapa kitab para ulama, At-Ta'liqat al-Athariyah Syekh Ali Hasan al-Halabi. Kemudian belajar lagi yang agak tebal, Tadribur Rawi lis-Suyuti, belajar lagi yang lebih tebal lagi, belajar terus itu dalam hadis dan lain sebagainya. Ya, harus tadarruj. Kitab-kitab itu harus diselesaikan semuanya. Nah, barulah nanti ketika kita pulang dalam belajar, kita bisa mengajarkannya. Jadi ndak ono belajar 2 jam langsung bisa ceramah. Tidak, lama Pak prosesnya. Makanya, ya, termasuk kurang layak atau kurang layak lah dibahasakan. Kalau ada teman-teman kita dari artis hijrah, itu tidak boleh dikasih panggung, Pak. Mereka harus belajar, ya, harus belajar dahulu, ya. Ini ketika mereka dikasih panggung, ya, Ustadz kita marah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas marah. Kenapa artis kok dikasih panggung? Mereka baru belajar, baru mengenal sunnah. Yang hijrah itu baru casingnya. Mereka belum mendalami akidah yang hak, belum mendalami manhaj yang hak, ya. Tapi untuk menarik jamaah, alasan berbagai macam. Tidak, ya, kita itu melihat manhaj salaf itu pokoknya itu adalah ilmu. Siapapun yang berbicara itu dilihat ilmunya. Masio artis, masio sopo ae, dilihat ilmu. Ya, jadi bukan hanya banyak-banyakan jamaah ini tenar dan tidak. Ilmu, patokannya adalah ilmu. Kemudian dia ahli dalam ilmu tersebut. Dan akidahnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar. Baru boleh diambil ilmunya. Itu patokannya. Ini tidak sembarangan. Yang penting lucu, ya. Yang penting ini, yang penting tidak ada yang penting. Ya, yang harus diperhatikan itu detail. Kita berguru pada seseorang harus diperhatikan di mana dia belajarnya, siapa gurunya, kemudian bagaimana kesehariannya, bagaimana dia, ya, akhlaknya, bagaimana akidahnya, manhajnya dan lain sebagainya. Ya, jadi harus sesuai dengan jalur. Ya, ini sudah kita sebutkan di sini. Ya, kalau di pondok-pondok itu biasanya sudah tadarruj, ya, di pondok-pondok pesantren, ya. Itu memang mencetak generasi untuk menjadi ulama gitu. Ya, meskipun tidak ulama kibar tapi ulama kampung lah, kiai kampung, ustadz kampung, tidak masalah. Ya, ada metodenya, ya. Mulai dari menghafal matan. Hafal, Pak. Ilmu itu tidak bisa tidak dihafal.
Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasannya orang ya yang bilang ilmu itu didapat tanpa menghafal itu hayalan, hanya hayalan. Jadi ilmu itu harus dihafal. Ya, makanya para ulama dahulu menghafal, Pak. Ya. Dulu ndak ada maktabah Samila, ndak ada HP, searching Google ndak ada. Al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dada-dada mereka. Al-Qur'an itu berada di dada-dada mereka. Al-Imam Al-Bukhari, subhanallah hafalannya. Imam Bukhari, Pak, hafal sekali ndak pernah lupa lagi. Imam Bukhari hafal nih. Susah lupa. Kalau kita, ayo, apa? Susah ngapal, cepet hilang. Karena apa? Dosa. Karena dosa. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i loh ini. Beliau bertanya kepada gurunya Waki, ya, saya mengadu ya sakautu ila Waki an su'i hifzi. Saya ngadu kepada Waki, Imam Waki gurunya Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Ya. Kemudian Waki menasehatiku litarkil ma'asi. Ya, Waki menasehati Imam Syafi'i. Bayangin Imam Syafi'i loh. Ya, untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Ilmu Allah tidak akan diberikan pada ahli-ahli maksiat. Kenapa kok kita susah ngafal? Juz 30 saja, juz 30 wis. Ya. Juz 30 saja. Ya, kita ngafal, ngoyo. Ya. Kita tinggal keluar masjid sedikit sudah hilang itu semua. Ya, karena maksiat ikhwah. Jadi jangan remehkan maksiat. Kemudian yang kedua adalah mempelajari matan. Ya, yang pertama adalah jalan meraih ilmu, yaitu apa? Menghafal matan. Ya, kemudian yang kedua mempelajari matan. Oleh karenanya ilmu itu didapat dengan ngaji rutin loh, Pak. Ingat, ilmu itu harus dicatat gede-gede nih. Ilmu itu didapat dengan ngaji rutin. Kalau takblik akbar ya itu hanya apa? Selingan biar tidak bosen. Ya. Tapi kalau ilmu yang sesungguhnya itu di ngaji rutin, ngaji kitab, ono kitabe jelas, ono bukune, panduannya ada. Jadi bukan hanya sekedar apa ya? Berbicara saja tanpa ada panduan. Jadi ngaji ilmu itu didapat dengan seperti itu. Dan itu loh jalannya para ulama. Ya, ada panduannya. Nah kemudian, guru ya yang kita ambil ilmunya ada beberapa sifat. Ya, yang paling besar ada 2. Yang pertama adalah dia mumpuni dalam ilmu tersebut. Misalnya Al-Ustadz Fulan, doktor akidah. Ya udah kita belajar dengan detail ilmu akidah kepadanya. Ya. Misalnya dia enggak jago misalnya ilmu, ya maksudnya dia enggak terlalu menguasai gitu, ilmu tentang warisan misalnya. Ya udah kita cari yang ahli tentang warisan. Jadi mumpuni, itu sifat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia layak memang sebagai guru. Sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kesolihannya dilihat, dia soleh enggak, atau dia ahli maksiat enggak, atau dia orang-orang fajir enggak, orang-orang fasik enggak. Ya. Jadi enggak sembarangan. Oleh karenanya kalau kita milih guru di YouTube itu hati-hati. Ya. Nah, sekarang kan gurunya YouTube nih. Ya, enggak masalah. Tapi poinnya harus diperhatikan. Ya. Ustadz yang menyampaikan itu soleh enggak? Ya, kalau kita tahu kesehariannya, kita kenal enggak, meskipun enggak kenal, kita ya secara garis besar tahulah, ya. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuannya terhadap cara-cara mengajar sehingga dia bisa memberikan pengajaran yang tepat bagi murid, ya. Metode manhaj dalam mengajar dia tahu. Ya. Jadi itu tadi, sifat ya guru yang harus kita perhatikan. Mumpuni, dia memang betul-betul ahli ilmu. Ya, bukan ahli dongeng, bukan ahli pengantar tidur, bukan, benar-benar ahli ilmu. Ya, belajarnya jelas, ya, portofolionya jelas. Ya, jadi ilmu itu diambil dari orang-orang yang jelas. Ingat,
Enggak masalah, antum bukan aib ya. Antum tanya, antum belajar di mana ya Ustadz? Enggak aib. Tapi dengan pertanyaan ini jangan ditanyakan di majelis ya, ketika berduaan dengan Ustadz atau di Japri. Afwan ya Ustadz, dengan uslub yang baik. Misalnya kita baru Ustadz baru. Misalnya Ana kan baru di sini. Antum tanya enggak masalah gitu. Tapi jangan nanya teriak-teriak gini, Ustadz, antum belajar gimana? Jangan. Ada adabnya. Ya misalnya saya duduk di sini, ya antum tanya. Ini enggak masalah. Ya. Dan itu Ustadz tidak boleh alergi seperti itu. Ketika ditanya di mana belajarnya, kenapa alergi? Tinggal jelaskan saya belajar di sini, beres selesai. Ya, guru saya ini, selesai. Nah, antum harus tanya itu, ya minimal panitia mewakili. Misalnya kalau mau ngundang itu, jangan sembarangan ngundang orang. Ya, ini panitia kajian ini, jangan sembarangan. Ditanya dulu, minimal ditanyakan pada ustadz setempatnya dulu. Ustadz kenal Ustadz Fulan enggak? Kita mau ngundang nih. Jangan nanya sekedar banyak jamaahnya. Nanti bisa ini laris. Ini pokoknya ini jualan bukan dakwah. Ya. Pokoknya laris, pokoknya akeh jamaah ini. Ini dakwah ya. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah laris enggak laris. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Mumpuni, kemudian yang kedua layak sebagai guru. Ya dilihat dari kesolehannya. Soleh ini mencakup segala hal. Akidah, manhajnya harus benar. Ya, ini poin yang penting ini. Tidak boleh sembarang kita milik guru ya ikhwah. Bukan berarti kita ini membatasi untuk berendah. Kalau selama dia siapapun, tidak ada channel tertentu, tidak ada radio tertentu, lembaga tertentu. Patokannya kita adalah akidah ya ikhwah. Akidahnya benar, manhajnya benar. Mumpuni, layak, soleh, akhlaknya baik, ambil ilmunya. Tidak ada kita tunjuk fulan, tidak. Dakwah kita bukan seperti itu ya. Bukan dakwah hizbiyah yang mengacu pada person-person tertentu, tidak. Atau radio-radio tertentu, atau lembaga-lembaga tertentu, atau organisasi-organisasi tertentu, tidak. Ya, tidak. Dakwah kita adalah dakwah yang mengedepankan ilmu. Ya, itu poin yang harus kita catat. Kemudian poin yang berikutnya, ya dalam halaman 42 itu, halaman 42 yang punya buku itu bisa dicoret-coret atau misalnya dikasih stabilo. Nah itu cara-cara kita mau belajar dari awal. Itu saya sebutkan kitab-kitabnya. Kalau kita pengen belajar tadarus, ya, nah itu kitab-kitabnya sudah saya sebutkan di halaman 42. Ya sudah sempat kita singgung sebelumnya. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil ahammi fal muhim. Nah ini perhatikan atau perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya dan mendahulukan yang terpenting. Nah kita dalam awal hijrah, awal belajar, ya. Jadi tidak semua kajian kita datangi ya ikhwah. Jadi kita utamakan mana yang paling penting bagi anak. Anak berujar, berarti kajian akidah itu nomor satu yang harus antum dahulukan. Kajian akidah, ya. Nah, baru kemudian kajian ibadah, sholat, fikih toharo, ya, fikih-fikih yang lain. Nah, baru itu kajian tentang akhlak dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dalam seminggu itu ada semua, bagus, ya. Tapi kalau seminggu itu misalnya ada cuma 1-2, tidak masalah. Antum pilih yang lebih penting. Nah ini kalau manajemen, kalau kajian itu bentrok, ya antum lihat apa yang paling penting bagi antum. Ya, misalnya kajian di Malang ini masya Allah banyak misalnya. Ya, jadi antum lihat apa yang antum butuhkan, ilmu apa yang antum butuhkan, akidah. Ya udah, antum datangi yang kita. Ya, selama dia memenuhi sifat-sifat guru yang kita sebutkan tadi. Ya, datangi. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi kitabihi Shaidu Khatirihi Jam'ul Ulumi Mamduh. Kita mengumpulkan semua ilmu itu terpuji. Ya. Tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Itu terpuji. Min kulli fannin khud wala tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrari. Memang kita dianjurkan, apalagi seorang dai itu dianjurkan
tahu setiap fan ilmu. Semua. Meskipun hanya apa? Sekedarnya. Ya minimal, ya ustadz itu ya tahulah ilmu-ilmu balaghah. Ya, meskipun tidak detail, dalam tahulah ilmu-ilmu arud, ilmu-ilmu syair, ilmu-ilmu syair ya, bukan sihir, ya, syair, ya, membuat syair, merangkai syair. Kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari ya, itu minimal tahu sekedarnya lah, ya. Balaghah itu ada ma'ani, ada badi dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Meskipun dia tidak mengetahui secara detail. Nah, kemudian kita jangan meremehkan ilmu sekecil apapun, ya. Apalagi kalau waktu kita masih ada luang kosong, maka kita tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Dan kita realisasikan dengan amal. Ingat, ilmu itu kata beliau laisa bijam'il maklumat. Ilmu itu bukan hanya mengumpulkan maklumat-maklumat saja. Tapi ketika sudah dapat maklumat, direalisasikan dalam amalan perbuatan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ya, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian dalam prioritas ya, prioritas kita harus memprioritaskan hal yang paling penting ya, tadi akidah. Itu ya, adab, akhlak, ibadah ya. Pokoknya kita belajar ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya. Ini menuntut ilmu yang wajib itu yang ilmu yang apa gitu. Nah, itu kan harus kita tahu gitu. Yaitu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah, mengenal Allah wajib, mengenal Rasulullah wajib. Beriman, pokoknya rukun iman antum wajib pelajari. Rukun Islam wajib karena itu memang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang harus antum perhatikan. Nah, barulah ilmu-ilmu yang lain menyusul. Ya, bisa jadi dia hukumnya fardu ain, bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau antum bukan ustadz misalnya, ya udah, antum yang penting antum ibadahnya sudah beres semuanya, ya, maka antum mempelajari detail-detail misalnya ilmu hadis sampai tingkatan tinggi, ya, ndak fardu ain, ya fardu kifayah. Adapun kalau dia ustadz memang levelnya bidangnya di situ bisa jadi fardu ain. Ya, dia mempelajari sampai doktor misalnya, profesor dan lain sebagainya. Ya. Dan kita tidak boleh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak menguasai suatu ilmu, tidak boleh kita mencela. Ingat. Ini harus dicatat nih. Kalau kita tidak menguasai suatu ilmu, kita tidak boleh mencela. Misalnya kita tidak bisa bahasa Arab, ya udah tidak usah mencela orang yang belajar bahasa Arab itu. Udah, diem aja. Ya. Antum belum dimudahkan untuk belajar bahasa Arab, ya udah diem saja. Tidak usah dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Untuk belajar bahasa Arab itu nanti sesat, bisa sesat. Enggak. Jangan seperti itu. Ya. Pokoknya kalau ada seseorang yang menguasai ilmu yang bermanfaat, maka antum ketika antum belum menguasai, enggak boleh mencela ilmunya. Enggak boleh mencela juga orangnya. Ingat itu. Banyakan kita belum menguasai, ya. Karena kita belum menguasai, kita cela orangnya, kita jatuhkan kehormatannya, enggak boleh. Ya. Sudah diam saja, ya. Agar ilmu antum berkah ya, ikhwah. Ya, agar ilmu antum berkah. Dan pokok yang ketujuh, ya. Ini karena ngebut ya cepet enak, ya. Tapi insya Allah dapatlah poin-poin yang dijelaskan oleh Syekh. Insya Allah Taala. Al-Maqidus Sabi', ya. Poin yang ketujuh, pokok yang ketujuh, al-mubadaratu ila tahsilih wa ghtina musinnis siba wasyabab. Bersegera dalam menuntut ilmu. Jangan nunggu waduh, engko wis ya ada semboyan ya, muda foya-foya. Mati, kok mati. Tua kaya raya, mati masuk surga. Ini semboyan sesat dan menyesatkan. Ingat antum, ya. Muda foya-foya, tua kaya raya. Kalau foya-foya kan uangnya habis. Mau kaya raya dari mana? Pengen masuk surga lagi. Maka ini adalah semboyan yang harus kita perangi, ya. Sesat dan menyesatkan. Yang benar adalah apa? Muda-muda kita menuntut ilmu, ya. Tua-tua kita tinggal merasakan manisnya ilmu.
sambil terus menuntut ilmu. Ya, baru kita meninggal bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Muda tua terus menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan menuntut ilmu jalan singkat menuju surga. Ya, terus kita menuntut ilmu. Ya. Jadi memanfaatkan waktu muda untuk belajar. Ya, apalagi teman-teman yang masih muda, manfaatkan waktu antum. Kita manfaatkan waktu-waktu kita karena waktu muda ini, ya. Kenapa kok dianjurkan menuntut ilmu itu dalam waktu yang muda? Karena kata para ulama, orang-orang yang muda ini masih belum sibuknya, belum banyak gitu loh. Anak ya durung ono, bagaimana punya anak, nikah aja belum, ya kan? Jadi belum ngurusi orang istri, anak. Jadi masih berkeliaran ke sana kemari itu masih enak itu. Ya. Bisa belajar ke sini. Belajar ke sini. Enak. Kemudian fisik. Waktunya sudah banyak luangnya, fisiknya masih kuat. Nah, itu loh kenapa dianjurkan waktu muda itu harus belajar terus. Karena para salaf dahulu ya, itu belajarnya dari kecil. Ya memang ada sebagian ya, belajar memang dari usia tua. Makanya ini juga sebagai semangat. Orang-orang tua jangan patah semangat. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilmi ya, di dalam Sahih Bukhari itu, dalam Sahih Bukhari itu ada berbagai macam kitab ya. Beliau mengatakan ya, belajar itu ya, belajar di masa muda itu bagus. Tapi untuk orang tua ya jangan kalau baru-baru hijrah misalnya, baru mengenal sunnah di waktu-waktu tua, maka jangan minder, jangan merasa wis telat wis. Enggak. Para sahabat dahulu itu mereka ini sebagai hiburan bagi orang-orang tua ini. Para sahabat itu dahulu ya belajar ketika sudah sepuh. Ya, para sahabat sehingga mereka bisa dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir sahabat itu muda-muda, banyak sahabat yang belajar ketika sudah tua. Abu Bakar As-Siddiq ya, itu tua. Ya, tapi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena belajar terus. Di waktu tua beliau tidak menyerah. Ya, terus belajar. Nah, menuntut ilmu ketika kecil, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu ketika kecil yaitu seperti mengukir di atas batu. Kalau kita mengukir di atas batu itu ilangi angel. Kita mau hapus lagi itu, kita ukir nih batu, itu susah untuk dihapus. Nah, itulah ingatan masih kokoh, masih kuat ya. Cobalah antum sekarang, antum rasakan sendiri. Antum ketika kecil tuh belajar Al-Fatihah. Siapa di sini yang lupa Al-Fatihah? Tak kasih hadiah. Siapa di sini yang lupa Al-Fatihah? Tak kasih hadiah. Ya. Karena antum belajar Al-Fatihah dari kecil. Dan itu apalagi antum ulang-ulang terus. Enggak bakal lupa. Oleh karena kenapa orang-orang anak-anak kecil kalau dia menghafal Al-Qur'an dari kecil, itu meskipun dia jarang murojaah ketika dia besar, meskipun jarang ya, ketika dia ngafal lagi itu cepat. Ya, anak punya teman itu, ya teman belajar ketika di Mesir dahulu. Dia itu ngafal, kita SD ini masih seneng main layangan, nekeran, dia sudah ngafal Quran. Ya, ketika sekarang kita sudah merasakan ya sulitnya menghafal Quran di waktu dewasa, dia nyantai-nyantai. Karena di SD-nya ketika SD, usia SD kita masih main layangan, nekeran, dia sudah hafal Quran. Maka dia sekarang tinggal manen istilahnya. Hafalannya kuat sekali. Ya, hafalannya kuat. Ya, kita sudah ngotot-ngotot murojaah, ngafal. Dia nyantai-nyantai ya, nyantai. Orang ngotot, dia nyantai. Tetap hafalannya kuatan dia. Subhanallah. Itulah hikmah menuntut ilmu dari kecil, menghafal dari kecil. Ya, siapa yang di sini tidak hafal qul huwallahu ahad? Angkat tangan. Ya, antum pasti hafal karena antum dari kecil sudah hafal. Gitu loh. Coba di sini, ya, Al-Baqarah lah, Al-Baqarah. Siapa yang hafal Al-Baqarah? Ya, mungkin kita dari dewasa lah, sehingga karena juga panjang suratnya, ada lupanya sedikit misalnya. Ya. Oleh karenanya Imam Bukhari
mengasih tips. Imam Bukhari loh ya. Imam Bukhari ini hafalannya tidak perlu diragukan. Dia ngafal tidak lupa lagi. Ya. Jadi hafalannya kuat. Ya. Pernah dites Imam Bukhari itu. Jadi hadis itu riwayatnya, rawinya. Jadi hadis itu kan kalau mau sampai ke Rasulullah itu ada sanadnya. Ya, dari Bukhari, dari fulan, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jarak antara Nabi dengan Imam Bukhari itu kadang ada 3 orang, kadang ada 4 orang, kadang ada 5 orang. Jadi pernah suatu ketika Imam Bukhari ini dites. Jadi orangnya ini kan kalau kita belajar hadis Pak, kita di kuliah hadis itu paling sulit menghafal nama orang. Soalnya namanya sama-sama semua. Muhammad bin Muhammad, Ahmad bin Muhammad, Muhammad bin Ahmad, ya. Yang membedakan nanti nama belakangnya. Dia Al-Misri, Al-apalah, ya, Al itu yang membedakan nanti. Tapi nama depannya itu sama-sama. Tapi Imam Bukhari ketika diwalak-walik itu, nama perawi itu, dia tetap bisa merangkai dengan benar 100%. Baik. Imam Bukhari, ya. Tapi beliau mengatakan mengasih tips obat lupa, obat sering lupa, ya. Itu harus catat nih. Obat lupa kata Imam Bukhari apa? Mudawamatun nadhar ilal kutub. Senantiasa kita lihat terus kitab. Ya. Kita habis ngafal nih, ya. Habis ngafal. Ya, terus kita coba baca atau ingat-ingat tanpa melihat. Habis itu lupa lagi. Ya udah lihat lagi. Hafal lagi. Lihat terus kita terus begitu. Sampai hafalan kita ini kokoh. Ya, sampai hafalan ini kokoh, ya. Baik, azan dulu. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang ke-8. Al-ma'qidu tsamin. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Menuntut ilmu ya harus apa? Perlahan dan meninggalkan sifat terburu-buru. Ya, ini harus kita perhatikan, Pak. Ya. Enggak bisa kita daurah 1 hari, 2 hari ya sudah menguasai semua ilmu, enggak bisa. Mustahil. Ya. Mustahil. Kita harus terus belajar. Ya. Tidak bisa. Inna tahsilal ilm la yakunu jumlatan wahidah. Tidak bisa semua ilmu didapatkan sekejap saja. Tidak bisa. Harus bertahap, ya, tadarruj, ya. Oleh karenanya Al-Quran itu mengajarkan untuk seperti itu. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan langsung, gitu? Ya, langsung saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pengen. Ya sebenarnya Allah mampu saja nurunkan Al-Quran langsung gitu. Apa sih yang susah bagi Allah? Mudah bagi Allah SWT. Tapi Allah pengen mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya belajar ilmu itu pelan-pelan, perlahan-perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Salah satu faedahnya Al-Qur'an diturunkan bertahap, ya, tidak sekaligus agar apa? Hati kita ini semakin kokoh. Kalau kita belajarnya bertahap, Pak, ya. Salah satu makanya kalau kita terus ngaji rutin, ya, sehingga ilmu itu menancap di dada-dada kita, akidah kita sehingga akidah kita kokoh. Nah, itu nanti diuji ketika apa? Fitnah. Masa-masa fitnah kita akan diuji. Kalau kita ngajinya hanya yang pengen cepet-cepet, ngaji yang cara cepat. Nah, ketika fitnah, hati kita terombang-ambing. Tidak ada pijakan yang jelas. Oleh karenanya, Pak, ya, perlunya kita ngaji tadarruj, ya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Ya, harus sabar. Dalam menuntut ilmu harus sabar. Ya. Kemudian ini poin yang besar ya, harus kita catat itu ya. Harus sabar. Nah, kemudian tidak bisa kita langsung tiba-tiba baru ngaji langsung belajar masalah-masalah yang besar. Ya, kata para ulama, ya, ta'amul kibar, ya, sammus sighar, makanan orang besar racun bagi anak kecil. Oleh karenanya kalau kita baru-baru ngaji, kalau kita itu jangan bahas masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang fitnah, masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan yang banyak. Sudah, antum tekuni akidah, tekuni manhaj, tekuni ilmu-ilmu yang wajib bagi antum. Ya, kalau ada seliweran di beranda atau di WA, grup WA, udah abaikan. Ya, fokus tujuan saya ini. Karena kalau sudah salah tujuan, hati kita sakit, nah kita balik lagi, futur balik lagi. Ini kebanyakan terjadi. Ya, jadi jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu. Poin yang ke-9, ya, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaa. Ya, sabar, Pak. Ya, hampir sama poinnya. Ini lebih ditekankan lagi. Sabar ketika menuntut ilmu dan sabar ketika menyampaikan ilmu. Nah, ini kadang kita menuntut ilmu bisa sabar, menyampaikan ilmu tidak bisa sabar. Memaksa orang harus menerima. Ya, oh ini pemaksaan. Ya, wis yo antum harus ngikut ana. Ya, ana ini yang benar, antum salah. Jadi seperti itu. Tidak sabar dia ketika menyampaikan kepada orang sebuah ilmu. Harus sabar, apalagi kita menyampaikan kepada orang tua kita. Sabar, Pak. Sabar. Ya, jangan sampai ya dengan akhlak kita dakwah ini rusak. Makanya jangan baik-baik moro-moro kereng, habis ngaji mau tambah kereng. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, kemudian itu poin yang paling besar ya, sabar. Ya. Sabar dalam apa tadi? Menuntut dan sabar dalam
mendakwahkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya. Pahalanya orang yang sabar Pak tanpa hisab. Ingat, kalau pahala-pahala yang lain misalnya sholat berjamaah 27 derajat. Kemudian misalnya pahala membaca Al-Qur'an ya 10 kali lipat ya, tapi pahala sabar ya bi ghairi hisab, tanpa batas. Ingat, oleh karena ilmu belajar ilmu sabar nih Pak lama ya. Taib, kita tutup dengan poin yang 10 sebentar saja ya. Habis ini kita sholat, kita lanjutkan sebentar, nanti habis sholat lanjutannya jawab insyaallah taala. Yang ke-10 ya, mulazamatu adabil ilm. Ini poin yang sangat penting, yaitu ketika kita belajar semuanya tadi, belajar ilmu harus memperhatikan adab-adab ilmu. Ya. Karena kata Ibnul Qayyim, adab seseorang adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesannya, dan tidak beradab merupakan kunci kehancuran dan kebinasaan. Oleh karenanya Pak, nanti ada poin-poin ya, bagaimana nanti kita adab dengan guru. Betapa banyak murid-murid yang durhaka kepada gurunya. Ya, dia disekolahkan sampai ke luar negeri, pulang-pulang gurunya tidak disapa, pulang-pulang gurunya ya ditinggalkan. Padahal bukan pada penyimpangan yang jelas. Nah, ini adalah kedurhakaan yang nyata. Ini yang harus kita perhatikan ya, kawan. Jangan sampai antum jadi murid-murid yang durhaka kepada guru-guru antum. Ya. Ini perlunya belajar adab. Ya, kata Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab antum bisa memahami ilmu. Oleh karena betapa banyak kita tidak paham ilmu karena mungkin kita tidak ada adabnya. Kita tidak punya adab. Oleh karena kita introspeksi diri. Bagaimana kita adab bersama guru, bagaimana kita adab di majelis, bagaimana kita adab dengan buku-buku kita, dengan kitab kita. Ya, itu harus diperhatikan itu. Itulah nanti yang dapat memberikan kita ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat ketika kita memperhatikan adab-adabnya. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sesi yang ketiga dalam pembahasan kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Kita ambil poin per poinnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang keempat ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.